Sekolah di kota Cimahi sejak Rabu siang padat pengunjung. Segala perlengkapan sekolah seperti buku tulis, buku gambar, seragam, hingga tas sekolah laris manis dibeli konsumen. Senin depan waktunya masuk sekolah. Pernak-pernik perlengkapan model baru pun jadi incaran siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Harga perlengkapan cenderung stabil, belanja pun lebih menyenangkan. Iya, belanja di sini karena murah, terus ini cari buat alat-alat sekolah sih, kayak buku, basic pramuka, kayak gitu-gitu ya. Ramainya pembeli meningkatkan omset pedagang. Pengunjung diperkirakan bertambah banyak pada hari Minggu mendatang. Kenaikannya hampir 100-200% penjumlah yang belinya ya. Yang di jarinya ya sama aja kayak alat tulis semuanya, persiapan anak. Karena ini seminggu lagi udah mau masuk sekolah untuk di Cimahi ini. Jadi semua berburu alat tulis. Di Cianjur, tahun ajaran baru menjadi berkah buat penjahit atau pemilik konveksi pakaian di Gang Bombay. Mereka kebanjiran pesanan seragam sekolah. Bahkan dalam sepekan, penjahit mampu memproduksi 400 seragam sekolah untuk kebutuhan toko perlengkapan sekolah. Per minggu kadang-kadang mengirim 2 kali kan, ada 200, ada 400 potong. Gitu. Seminggu ya. Itu hari biasa? Atau Jelang ini. Kalau di sini mah kan, kalau hari-hari biasa kan bikin stok per potong. Relatif. Bagaimana macamnya, misalkan SD, terus SMP, SMA gitu. Pemesan biasanya menyediakan bahan serta atribut sekolah untuk dijahit di konveksi ini. Jahitan seragam yang rapi dan berkualitas diminati warga. Ongkos jahit baju seragam dipatok mulai Rp2.500 hingga Rp7.000 per potongnya. Dengan catatan harus dalam jumlah besar. Jimmy Martino, Mugi Satria melaporkan untuk NET. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan beberapa gambar tadi sudah membuka tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan indikator pencapaian kompetisi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian permintaan dan penawaran. Ananda pasti bertanya, apa sih permintaan dan penawaran tersebut? Berikut Ibu berikan gambaran tentang fakta dari permintaan. Di sini kalian semua pasti suka pergi ke pasar, baik menemani ibu ke pasar maupun kalian sendiri yang belanja memenuhi kebutuhan. Selain dapat membuat pikiran segar, kalian juga dapat membeli beragam barang yang ingin kalian butuhkan, seperti membeli baju seragam sekolah, buku tulis, tas maupun sepatu.
Selain kalian, orang lain juga membutuhkan kebutuhan tersebut. Maka jumlah kebutuhan yang kalian beli tadi membentuk sebuah permintaan, baik pada baju seragam sekolah, tas, sepatu, maupun buku tulis. Dengan demikian, di pasar terdapat banyak sekali permintaan, sebanyak ragam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh si pembeli. Nah, sudah jelas kan bagaimana fakta yang Ibu berikan? Sekarang kita lanjut ke definisi. Apa sih itu fakta permintaan? Dari gambaran itu tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, sudah jelaskan apa definisi dari permintaan. Bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sekarang kita lanjut ke fakta dari penawaran. Nah, di sebuah pasar tadi dijual dan aneka ragam barang dan jasa yang disediakan oleh para penjual untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti baju seragam sekolah, buku tulis, tas maupun sepatu. Di pasar terdapat banyak penjual yang menyediakan barang-barang tersebut. Jumlah baju seragam sekolah, buku tulis, tas maupun sepatu tadi membentuk sebuah penawaran. Dengan demikian, seperti halnya permintaan di pasar, ada banyak sekali penawaran sebanyak jumlah barang dan jasa yang disediakan oleh penjual. Dari ilustrasi yang Ibu gambarkan tadi, dapat kita pahami bahwa pengertian dari penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Sudah dapat kan kita definisi dari fakta permintaan dan penawaran. Sekarang perbedaan dari fakta permintaan dan penawaran itu sendiri adalah Ibu akan berikan penjelasan lagi bahwa permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan pada waktu tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut? Kali ini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu tentang faktor-faktor dari permintaan, yaitu ada 7. Ibu akan menjelaskan masing-masing dari 7 faktor tersebut. Yang pertama yaitu perubahan selera konsumen. Apabila barang atau jasa yang dihasilkan produsen disukai atau sesuai selera masyarakat, maka permintaan akan barang atau jasa itu akan meningkat. Contoh, kita contohkan kepada meningkatnya popularitas sebuah merek handphone terkenal meningkatkan sebuah permintaan terhadap handphone tersebut. Sekarang kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu penghasilan konsumen. Semakin tinggi penghasilan konsumen, semakin tinggi pula permintaan konsumen itu terhadap barang dan jasa. Kita contohkan kepada kenaikan penghasilan harga gaji ke-13, menaikkan permintaan nonton film di bioskop. Faktor yang ketiga yaitu harga barang substitusi atau yang kita sebut sebagai harga barang pengganti, di mana barang yang disebut sebagai barang pengganti yang lebih banyak dan murah di pasaran mengakibatkan permintaan konsumen akan barang atau jasa pengganti itu akan meningkat. Kita contohkan kepada kenaikan harga buah jeruk, menaikkan permintaan pada buah pepaya. Dikarenakan harga buah jeruk yang meningkat, sedangkan buah pepaya yang tetap harganya, maka masyarakat akan beralih kepada buah pepaya. Selanjutnya yaitu faktor yang keempat, harga barang komplementer atau kita sebut sebagai barang pelengkap. Berfungsi melengkapi barang atau jasa lain sehingga dapat digunakan atau lebih bermanfaat. Kita contohkan kepada ketika harga bahan bakar minyak naik dan langka, sebagian besar konsumen pengendara mobil beralih menggunakan sepeda motor dikarenakan dengan pertimbangan bahwa bensin sepeda motor lebih sedikit dan lebih murah. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang kelima, yaitu jumlah konsumen. Semakin banyak konsumen yang ada di suatu daerah, semakin tinggi jumlah permintaan akan barang atau jasa. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah konsumen di suatu daerah, semakin sedikit pula permintaan akan barang dan jasa.
Kita contohkan kepada kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan sebuah permintaan terhadap rumah. Selanjutnya itu faktor yang keenam, yaitu perkiraan harga, yaitu prediksi masyarakat terhadap suatu barang di masa yang akan datang, seperti meningkatnya sebuah barang tersebut. Kita contohkan pada hari sebelum dilakukannya kenaikan harga bensin, terjadi antrian yang panjang dari masyarakat untuk membeli bensin di masing-masing SPBU. Yang selanjutnya yaitu intensitas kebutuhan, yaitu semakin mendesak kebutuhan maka permintaan suatu barang tersebut akan meningkat. Kita contohkan pada saat hari raya Natal, kebutuhan pada pohon Natal semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor penawaran. Ada beberapa faktor penawaran, yaitu ada 5. Ibu akan menjelaskan kelima faktor tersebut. Yang pertama yaitu perubahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi menyebabkan produsen tidak dapat memproduksi barang atau jasa dalam jumlah banyak. Dapat menurunkan jumlah penawaran barang atau jasa tersebut. Kita contohkan kepada kenaikan harga minyak mentah menurunkan penawaran pada bensin. Selanjutnya yaitu teknologi. Kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi biaya produksi mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kita contohkan kepada penemuan teknologi digital menaikkan penawaran kamera digital. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu pajak dan subsidi, yaitu yang dikenakan kepada produsen atau penjual akan menambah beban atau biaya produksi. Pajak yang tinggi menyebabkan biaya produksi meningkat dan penawaran barang atau jasa menurun. Sebaliknya, pengenaan pajak atau pemberian subsidi pajak menyebabkan biaya produksi stabil atau rendah dan penawaran barang atau jasa meningkat. Contoh, kenaikan pajak pertambahan barang mewah menurunkan penawaran mobil mewah. Kita lanjut kepada faktor yang keempat, yaitu perkiraan harga barang. Perkiraan produsen atau pedagang akan terjadi kenaikan harga atau barang yang dijualnya membuat dia cenderung menyimpan dan menahan barang tersebut. Di saat harga naik, jumlah penawaran meningkat. Kita contohkan kepada perkiraan produsen, harga perhiasan emas akan naik bulan depan, sehingga menurunkan penawaran perhiasan emas pada bulan ini. Selanjutnya yaitu faktor yang terakhir, yaitu jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen yang ada di suatu pasar, semakin banyak pula barang atau jasa yang akan ditawarkan. Kita contohkan kepada bertambahnya produsen atau penjual baju koko untuk lebaran di suatu pasar mengakibatkan penawaran baju koko tersebut akan meningkat. Baiklah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu terkait tentang pengertian permintaan dan penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Itulah penyampaian Ibu pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata maupun tindakan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala.